Anda mungkin pernah dengar ya istilah-istilah kayak, wah gue lagi mau naik ke D5, atau aduh gue kejebak di matriks D3. Kedengarannya kayak dari film fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini sebenarnya bukan itu. Anggap aja ini semacam peta untuk perjalanan spiritual kita. Nah di sini kita bakal kupas tuntas apa itu perjalanan kesadaran, sebuah pendakian gitu ya, melewati berbagai level realitas. Oke, jadi ini dia nih gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari premisnya dulu. Apa itu dimensi kesadaran? Terus kita lihat titik awalnya, yaitu realitas D3. Setelah itu, kita bahas transisinya, perjalanan di D4, lalu kita intip tujuannya di D5. Gak cuma itu, kita juga bakal kasih peta praktisnya dan kompas buat ngenalin tanda-tandanya. Lengkap kan? Baik, kita masuk ke bagian pertama. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, penting banget nih kita samain persepsi dulu soal kata dimensi. Soalnya, dalam konteks yang akan kita bahas ini, artinya bisa jadi beda banget dari yang biasa kita pikirkan. Coba deh pikirin, kalau kita ngomongin dimensi, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti panjang, lebar, tinggi, ya kan? Ruang fisik. Tapi, gimana kalau ternyata ada dimensi lain yang nggak bisa diukur pakai penggaris? Gimana kalau dimensi ini sebenarnya soal level kesadaran kita? Nah, bener banget. Itu dia kuncinya. Jadi, dalam obrolan kita kali ini, dimensi itu bukan tempat fisik yang bisa kita kunjungi. Bukan kayak pindah kota atau negara. Ini lebih ke keadaan, sebuah level kesadaran yang kita alami. Ini soal cara kita melihat dan merasakan realitas di sekitar kita. Nah, secara garis besar perjalanannya tuh kayak gini. Ada D3, ini adalah kesadaran rata-rata di bumi sekarang. Lalu ada D4, ini fase transisi dan penyembuhan, dan tujuannya adalah D5, sebuah kesadaran yang lebih tinggi yang berbasis cinta kasih. Jadi ada 3 tahap utama ya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Mari kita mulai dari titik awal, tempat kebanyakan dari kita mungkin berada sekarang. Realitas dimensi ketiga. Atau ada juga yang menyebutnya hidup di dalam The Matrix. Jadi apa sih ciri paling khas dari realitas D3? Jawabannya, dualitas. Pikiran kita itu kayak punya program untuk memecah belah segalanya. Selalu ada baik versus buruk, benar versus salah, kita versus mereka. Semuanya dilihat hitam putih, terkotak-kotak dan terpolarisasi. Nah, di D3 ini, yang paling berkuasa itu ego kita. Ya, bagian diri kita yang selalu mikirin identitas, status, materi. Makanya fokusnya ya ke hasil, ke hal-hal duniawi. Cintanya pun seringkali bersyarat, ada tapinya, ada maunya. Dan yang paling kerasa, pikiran kita itu nggak pernah tenang di sini dan saat ini. Kalau nggak cemas mikirin masa depan ya, menyesali masa lalu. Intinya, kita kayak terus-terusan ada di mode survival. Nah, kalau D3 itu titik startnya, maka D4 ini adalah jembatan penghubungnya. Dan harus diakui, jembatan ini seringkali ya goyang, nggak gampang melewatinya. Kenapa? Karena disinilah kerja batin yang sesungguhnya itu dimulai. Kutipan ini benar-benar pas buat gambarin esensi D4. Intinya adalah, apa yang kamu rasakan, itu yang sedang kamu sembuhkan. Selama kamu nggak menekannya, nggak menghakiminya, atau berusaha mengubahnya. Jadi di tahap ini, kita nggak lagi lari dari emosi-emosi negatif. Justru kita hadapi rasa sakit, trauma, marah, semuanya dibiarkan muncul ke permukaan untuk dirasakan. Dan dengan merasakannya, proses penyembuhan itu terjadi. Terus, tanda-tandanya apa aja sih kalau seseorang lagi ada di transisi D4? Biasanya mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mulai sadar kalau cerita dari media mainstream, itu kok kayaknya ada yang aneh, ada yang nggak lengkap. Keyakinan-keyakinan lama mulai digugat. Tapi fase ini bisa bikin bingung banget. Kadang bisa jadi terlalu memuja satu pahlawan yang dianggap tahu segalanya, atau malah sebaliknya, jadi pesimis banget dan ngerasa dunia ini udah hancur. Anggap aja ini fase kalibrasi ulang kesadaran. Ya, emang berantakan dulu sebelum akhirnya jadi jernih. Oke, setelah kita berhasil melewati jembatan D4 yang penuh gejolak itu, kita akhirnya sampai ke tujuan yang dicita-citakan. Selamat datang di aspirasi dimensi kelima, sebuah masyarakat yang sering dianalogikan seperti di Star Trek yang basisnya adalah cinta. Di D5, ini kuncinya. Setiap tindakan, setiap pikiran, itu sumbernya dari cinta. Rasa takut itu nggak punya tempat di getaran yang lebih tinggi ini. Coba bayangin deh, emosi itu kan punya getaran atau frekuensi. Nah, rasa takut, cemas, khawatir itu getarannya rendah dan berat.
Getaran inilah yang narik kita balik ke D3 atau D4. Sebaliknya, di D5, sistem operasinya itu adalah cinta tanpa syarat. Jadi, gimana rasanya hidup dalam kesadaran D5? Wah, digambarkan sebagai keadaan damai batin yang stabil, penuh penerimaan tanpa syarat. Potensi-potensi yang dulu kita anggap supranatural atau psikis mungkin jadi hal biasa. Dan katanya nih, portal atau gerbang menuju dimensi ini adalah cakra jantung kita. Masyarakatnya, yaitu tadi, harmonis, berbasis cinta, kayak di dunia Star Trek gitu deh. Oke, teorinya kedengaran indah banget ya. Tapi, gimana cara praktisnya? Gimana caranya kita bisa mulai bergerak ke arah sana? Nah, bagian inilah petanya. Alat-alat praktis buat ningkatin getaran kita. Ini dia beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, sembuhin diri sendiri dulu. Inner work itu nomor 1. Kedua, maafkan orang lain, lepasin semua beban dendam. Ketiga, mulai ikuti kata hati, intuisi kita, bukan suara ego. Keempat, sering-sering ke alam buat grounding. Kelima, tentu saja, meditasi dan belajar untuk hadir di saat ini. Dan yang terakhir, jaga lingkungan kita tetap positif. Nah, ini ada satu mantra sentral yang sederhana banget, tapi kekuatannya luar biasa. Aku serahkan hari ini kepada sumber atau Tuhan. Coba deh, daripada pagi-pagi udah cemas mikirin semua yang harus dikerjain, ucapkan ini dulu. Ini adalah tindakan surrender, menyerahkan kendali dari ego kita kembali ke kekuatan yang lebih besar. Salah satu bagian penting dari transisi di D4 itu kan membongkar keyakinan yang udah mendarah daging. Nah, ini ada satu contoh yang cukup provokatif ya, dari salah satu sumber kami. Perspektif ini bilang begini, Matrix melalui programnya, agama, memberitahu kita bahwa kita sendirian, Tuhan Allah memotong 10 untai dari 12 DNA kita dan menciptakan dunia budak, dan seterusnya. Perlu saya tegaskan ya, kami menampilkan ini bukan sebagai sebuah kebenaran atau fakta, tapi sebagai sebuah contoh dari jenis pemikiran yang bisa muncul di fase ini. Fase di mana orang mulai mempertanyakan segala sesuatu sampai ke akarnya, termasuk sistem kepercayaan yang paling mendasar sekalipun. Oke, setelah tahu teorinya, cara praktisnya, terus gimana caranya kita tahu kalau kita udah ada kemajuan di perjalanan ini? Nah, bagian terakhir ini adalah kompasnya, buat ngenalin tanda-tanda kesadaran yang baru. Coba deh perhatikan tanda-tanda ini di diri Anda. Apakah Anda merasa lebih sering hidup di masa sekarang, nggak terlalu cemas atau menyesal? Apakah sistem kepercayaan lama Anda mulai berubah? Apakah Anda mulai merasa bersyukur, bahkan untuk pengalaman pahit di masa lalu? Anda juga jadi berhenti menghakimi orang lain. Dan mungkin Anda merasa keinginan Anda jadi lebih cepat terwujud. Kalau Anda merasakan ini, bisa jadi itu tanda getaran Anda sedang meningkat. Dan ini satu pengingat yang penting banget. Jangan terlalu terpaku sama label D3, D4, atau D5 ya. Anggap aja ini cuma istilah buatan manusia, semacam pendekatan buat ngebantu kita memahami sebuah perjalanan spiritual yang sebenarnya sangat cair dan personal. Bisa aja kita bolak-balik di antara level-level ini. Ingat, ini perjalanan bukan perlombaan. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Setelah melihat seluruh peta perjalanan ini, kira-kira di mana posisi Anda sekarang? Dan yang lebih penting lagi, kemana langkah Anda selanjutnya? Coba direnungkan.